bapak tua itu diusir oleh masyarakat sekitar. Kalau tidak ada sesuatu, Saya nggak tahu ya siapa ini orang ini ya. Ya kayaknya sih merasa pakar hukum, tapi yang jelas saya tidak kenal dan kayaknya bukan orang terkenal sih. Dari pernyataan dia yang mengatakan objektif, seperti dia memanggil Yai Mem itu Pak Tua, nah, dan lain-lain ya, seperti membahas di broadcastnya Densu dan pokoknya masih banyak lagi. Mari kita saya coba menganalogikan ya apa yang dia ucapkan. Jadi intinya gini, seperti Yai Mem diusir, ya pasti ada sesuatu, itu memang benar. Karena apa ya? Karena persekusi, karena seorang mendiami tempat dan merasa tidak aman dan tidak tenang dan tidak nyaman, walaupun mungkin bisa dibilang ya masih baru. Secara otomatis kalau dari pengaruhnya Pak Mem ini ya tidak mungkin orang daerah segitu sebelumnya tidak kenal, pasti kenal. Dia seorang dosen, seorang yai, seorang ulama, kan gitu kan. Kenapa semuanya kompak untuk mengusir? Ya banyak macam. Karena apa? Karena itu sebuah kelompok gitu loh. Ya artinya memang di mana di situ ada mayoritas, ya minoritas kebanyakan kalah. Makanya seperti Yai Mem ini, dia merasa awalnya memang didiskriminasi seperti itu, terusir, dia bingung mau mengadu kemana, makanya klarifikasi salah satunya ke tempatnya Densu, kan gitu toh. Statement dia tentang klarifikasi Pak Mem di Densu ya, itu dia mengatakan bahwa itu hanya framing, dan sepertinya itu sesuatu hal yang pokoknya intinya tidak penting. Jadi menurut saya, apakah yang dilakukan Sahara selama ini bukannya framing gitu loh. Jadi kalau kita mau fair ya sudah, artinya apa? Mereka Pak Mem ataupun pihak Sahara melakukan framing untuk meraih simpati netizen, itu adalah hak gitu loh. Kalau netizen tidak mendapatkan dua sisi tentang permasalahan ini, ya tidak mungkin netizen tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Benar tidak? Jadi artinya apa? Yang namanya tuduhan, ya kita wajib untuk klarifikasi, menyangka bahwa tuduhan itu ya adalah itu sebuah huwak gitu loh. Terus dia menyinggung tentang uang 12 juta. Sepertinya itu tidak logika ya. Artinya sepertinya keberatan bahwa Sofyan ini ditarik 1 juta. Nah gini, kalau menurut saya uang 12 juta itu bahkan kurang. Dilihat dari hasilnya ya, hasilnya sudah rata bagus. Sebelumnya di situ semak-semak, sebelumnya di situ pohon besar. Nah itu untuk perawatan, untuk pembersihan, dan juga untuk mengerjakan itu ya. Ya sudah pasti itu butuh alat dan butuh tenaga, pembongkaran atau mungkin pemerataan tanah, itu pasti lebih, menurut saya lebih 12 juta. Walaupun iya paling tidak betul gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Kalau 12 juta ya wajar gitu loh, apalagi posisinya di Malang. Dan menurut saya ya, cuma diminta dan itu pun tidak memaksa 1 juta. Yai Mem ini minta ke si Sofyan itu cuman 1 juta aja, itu pun ditawar gitu loh, dan cuman dikasih 400. Nah ini menurut saya orang itu benar-benar tidak tahu diri, plus pelit, sangat pelit sekali. Karena apa? Yang ditawarkan itu tempat segitu luas gitu, suruh pakai buat parkir. Nah cuman ditarik buat pembersihan atau mungkin membantu sedikit lah jerih payah orang lain, dan dia akan memakainya sepuasnya, dan itu untung bahkan lebih, bukan ratusan, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Itu usaha dia, dikasih tempat yang luas buat parkir kendaraan dia gitu loh.
Jadi tidak realistis sekali statement Anda, apalagi Anda mengatakan harus harus subjektif ya. Jadi dilihat dari perkataan Anda pun tidak ada kata-kata subjektif gitu loh, apalagi Anda mengatakan Pak Tua lah. Itu kurang pantas sebagai seorang pakar, apalagi Anda mengerti hukum. Dan sepertinya kalau aku lihat justru Anda ini memang condongnya ke sahara, karena Anda juga mengatakan bahwa Anda itu kenal baik dengan ketua Madas. Kan sudah jelas gitu loh. Lebih baik Anda mengatakan di sisi sahara. Jadi jangan berusaha memframing, justru Anda yang memframing para netizen untuk membenci dan meragukan Yai Mim dan balik arah menyukai sahara. Andalah yang memframing kita semua. Balik lagi ya, saya analogikan tentang tanah tersebut. Yai Mim itu sudah pasti mendapatkan izin ya, ataupun restu dari pemilik tanah atau yang diberi wewenang tentang tanah tersebut. Jadi tidak mungkin kalau tidak diberi wewenang dia melakukan hal itu. Ya artinya entah status tanah tersebut disewa ataupun dibeli ataupun memang diberikan ataupun memang artinya boleh dipakai, intinya adalah Yai Mim mendapatkan izin dari pemilik tanah tersebut gitu loh. Makanya dia berbagi kepada si Sofyan ini. Ya bisa jadi mungkin hitung-hitung balas budi apa, sebelumnya kan dikasih paping tuh sebelum diambil lagi ya. Nah ini mungkin salah satu bentuk balas budinya Pak Mim ini gitu loh. Ya bisa jadi disalahartikan dengan seseorang bahwa memang seseorang tuh benar-benar angkuh dan sombong, apalagi egois gitu loh. Jadi kebaikan kita pun aku rasa juga percuma. Lah disinilah delimanya Yai Mim ini mendapatkan tetangga ataupun lingkungan yang seperti itu. Menurut saya memang tidak tepat lingkungan tersebut bagi seorang seperti Yai Mim dan karakter Yai Mim ini. Jadi aku rasa memang tidak cocok lingkungan tersebut. Jadi artinya adalah Yai Mim dan Bu Rosidah ini menempati tempat yang memang tidak tepat, apalagi lingkungannya sudah sangat kotor menurut saya. Karakternya kotor, lingkungannya juga kotor, organisasinya sepertinya juga seperti itu. Ini menurut saya loh ya, ini pendapat loh. Karena apa? Karena banyak sekali di video-video teman-teman yang komentar pengaduan-pengaduan tentang Madas, tentang karakter Pak Sofyan ini, tentang karakter si Sahara ini. Loh, ini kalau merujuk tentang karakter seseorang, kalau aku lihat tidak ada baiknya juga gitu loh. Jadi kalau memframing bahwa Yai Mim ini adalah orang buruk mungkin ya, karena hal tersebut dia diusir. Nah, justru sebaliknya juga banyak yang mengadu tentang karakter dan sifat si Sofyan ini gitu loh. Banyak juga yang mengadu bahwa di tempatnya yang lama juga dia perilakunya seperti itu.